Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil Smart PLS dan analisis AHP yang dilakukan oleh kelompok saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yomela Zuri dengan NIM 045 dan teman Saya Hurwatul Mufida dengan NIM 24055. Saya Lima Sadia dengan NIM 110. Saya Aisyah Tusyada dengan NIM 24088. satu analisis. Selanjutnya dilanjut dengan saya untuk latar belakang sendiri. SMPLS adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel laten yang tidak bisa diukur langsung dengan bantuan indikator-indikator kuesioner dan cocok digunakan dalam data sampel kecil atau tidak berdistribusi normal. Untuk latar belakang dari eh, kuesioner kita, yaitu penilaian kualitas Google Classroom dilakukan melalui indikator-indikator dalam kuesioner dan dianalisis menggunakan SMPLS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar aspek seperti informasi, tampilan, dan interaksi belum berpengaruh pada kepuasan mahasiswa. Faktor yang benar-benar menentukan kepuasan hanyalah usability, terutama kemudahan digunakan dan pengalaman positif saat mengakses aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu outer loading. Dari hasil model outer loading matrix menunjukkan bahwa sebagian indikator memiliki loading rendah yaitu kurang dari 0,07. Bisa dilihat dari sini seperti pada kualitas informasi dan beberapa item usability sehingga masih lemah dalam menjelaskan konstruk. Sementara itu indikator Y16 dan Y21 dan Y5 memiliki loading tinggi yang menunjukkan bahwa ketiganya valid dan kuat merefleksikan konstruk masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu konstruk reliability and validity. Kualitas informasi dan usability sudah memiliki reliabilitas yang cukup baik karena kom composite reliability-nya di atas 0,7. Sebaliknya, kualitas antarmuka pengguna dan kualitas interaksi layanannya belum reliabel karena nilainya masih rendah. Selain itu, seluruh konstruk memiliki AFE di bawah 0,50 sehingga validitas konvergen belum tercapai. Terus selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Itu hasil dari analisis diskriminan validity, di mana dari hasil yang sudah kami analisis yaitu nilai HTMT itu antar sebagian besar konstruks masih aman karena berada di bawah 0,90. Misalnya seperti kualitas informasi dan kepuasan, di mana nilainya itu adalah 0,476 dan interaksi layanan dengan kepuasan nilainya itu sebesar 0,633. Namun, pasangan kualitas antar muka dan pengguna itu usability memiliki nilai 1,018 yang jelas melewati batas, sehingga kode konstruksi tersebut tidak memiliki diskriminan validity yang cenderung mengukur hal yang hampir sama. Lanjut pada hasil dari R-square dan F-square, di mana nilai R-square sendiri yaitu sebesar 0,328 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model hanya mampu menjelaskan 32,8% variasi tingkat kepuasan, sehingga kekuatan model ini termasuk kategori lemah sampai cukup. Selanjutnya pada F-square. Nah, dari hasil analisis yaitu F-square ini menunjukkan eh, hasil yang rendah, di mana pengaruh kualitas antar muka ke kepuasan tercatat sebesar 0,006, kualitas informasi sebesar 0,035, dan interaksi layanan sebesar 0,045, usability sebesar 0,044. Nah, angka ini semuanya ini menunjukkan bahwa kontribusinya itu kecil pada perubahan kepuasan. Saya
Untuk PET koefisiennya sendiri itu hasil dari PET koefisiennya sendiri ini menunjukkan tidak ada jalur yang signifikan karena mulai dari nilai P sampai dengan eh, nilai muka itu masih di atas 0,05, yang dimana artinya keempat variabel ini belum memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap tingkat kepuasan. Hmm, Selanjutnya analisis AHP yang dimana AHP adalah metode pengambilan keputusan yang membandingkan alternatif atau kriteria secara berpasangan untuk menentukan prioritas berdasarkan penilaian pengguna. Analisis ini menggunakan metode AHP karena untuk menentukan prioritas dari 5 mata kuliah yaitu MK1, MK2, perencanaan, MSDM, dan KAK. Kelima mata kuliah tersebut dibandingkan secara berpasangan untuk melihat mana yang lebih diprioritaskan berdasarkan penilaian responden. Melalui proses perbandingan ini diperoleh urutan mata kuliah yang dianggap lebih penting sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan akademik. Nah, untuk di sini adalah data hasil dari minat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di minat yang ringkuk pertama yang paling diminati yaitu KAK. Nah, di tingkat kesulitan, nah di sini bisa dilihat datanya yang paling diminati juga KAK dan di penjadwalan yaitu yang paling disukai yaitu MK1 dan di pendukung yang paling disukai yaitu MK2. Sedangkan di dosen yang paling disukai yaitu di perencanaan bisnis. Nah, selanjutnya untuk analisisnya, data kolom pada bobot terlihat bahwa nilai bobot terbesar ada pada MK1, 5,5256 dan nilai rating tertinggi juga dimiliki MK1 sebesar 9,349014. Ini menunjukkan bahwa dibandingkan mata kuliah lain, MK1 dianggap paling penting dan paling memenuhi kriteria penilaian seperti minat, tingkat kesulitan, penjadwalan, pendukung, dan dosen. Sebaliknya, KAK memiliki bobot dan rating paling rendah, sehingga dianggap paling kurang prioritas oleh responden atau dalam analisis ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu nilai CR pada tiap kolom berada di atas 0,1. Misalnya, yaitu 35%, 39%, 30%, dan 31%, yang artinya perbandingan antar kriteria yang dibuat responden tidak konsisten dalam AHP ini. Tidak konsistennya menunjukkan bahwa penilaian antar kriteria masih acak atau belum logis satu sama lain. Efeknya yaitu hasil akhirnya masih bisa dipakai, tetapi akurasi pengambilan keputusan menjadi kurang kuat sehingga perlu perbaikan untuk penilaian. Lanjut pada ini apa interpretasi nilai eigenvalue di mana nilainya itu berbeda-beda dan nilai CI atau consistent index yang negatif sa- atau sangat besar yang menandakan bahwa matriks perbandingan berpasangan masih belum stabil. Dalam konteks analisis, hal ini berarti bahwa data input yang akan digunakan itu misalnya seperti penilaian tiap kriteria dan